Santapan Harian Selasa 7 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang setia, saat kami membuka Alkitab, bukalah juga mata rohani kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami berteduh. Amin. Yohanes 20 ayat 19-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sahabat Scripture Union Indonesia, orang berdosa dapat diselamatkan jika orang itu berseru kepada nama Tuhan Yesus. Masalahnya, orang itu tidak akan berseru jika ia tidak percaya. Orang tidak akan percaya jika ia tidak mendengar, dan orang itu tidak akan mendengar jika tidak ada yang memberitakannya. Agar ada yang memberitakan, harus ada yang diutus. Karena itu utusan pembawa kabar baik Injil adalah krusial dan sangat dibutuhkan pada zaman ini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah tempat yang pintu-pintunya terkunci, ia menyampaikan salam damai sejahtera kepada mereka. Kemudian memberikan pesan pengutusan dengan mengatakan bahwa sebagaimana ia diutus oleh Bapa, demikian juga ia mengutus mereka. Dialah yang memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya agar mereka mampu mengerjakan mandatnya. Kepada mereka diberikan hak istimewa untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang berdosa, bahwa dosa mereka telah diampuni. Sebagaimana para murid Yesus pada zaman Perjanjian Baru telah menerima mandat darinya, demikian juga semua orang percaya pada zaman sekarang. Kepada kita diberikan mandat untuk memberitakan kabar baik keselamatan dalam Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Ingatlah bahwa otoritas yang kita miliki untuk mandat ini berasal dari Allah sendiri. Kuasa yang menuntun dan memampukan kita bukan dari manusia, melainkan Roh Kudus. Kepada dunia yang ada dalam kegelapan, haruslah diberitakan bahwa pengampunan dosa terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu terjadi melalui kuasa Roh Kudus yang dapat melembutkan hati yang keras untuk mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Sebagaimana kita menjadi orang percaya, karena ada yang memberitakan Injil dan memperkenalkan Yesus kepada kita, biarlah orang-orang lain pun mendengar tentang Yesus dari kita, sehingga mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, serta
memperoleh hidup dalam nama-Nya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, nafas kehidupan, Engkau yang berhembus lembut namun sanggup meruntuhkan batu yang keras. Sentuhlah hati yang beku oleh luka, lunakkan jiwa yang tertutup oleh ragu. Biarlah kasih-Mu menetes perlahan hingga retak kesombongan dan runtuhlah ketakutan. Bukalah mata untuk melihat terang Sang Kristus. Bukalah hati untuk kami menerimanya sebagai juru selamat yang hidup. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus Yesus, kami siap menjadi saksi-Mu yang penuh cinta kasih. Amin.